Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vera Safila Ovinariati dengan NIM AB232079. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE dengan merasat edukasi keluarga tentang perawatan bayi sehari-hari. Ibu. Waalaikumsalam. Permisi ya Bu ya. Iya Bu, perkenalkan ya Bu, saya Bidan Vera. Ini mau pulang ke rumah ya Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Miranti Bu. Enggak, baik, usianya berapa Ibu? 25 tahun. Enggak, kemudian ini Ibu melahirkan anak yang keberapa? Pertama, Baik. Sudah boleh pulang ya Bu ya. Tadi bayinya juga sehat ya Bu. Berat badannya 3.300, kemudian panjangnya 48 cm ya Bu ya. Adik juga menangis kuat ya. Sebelum pulang nih Bu, saya akan memberikan edukasi pada Ibu tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari di rumah. Sebelumnya Ibu pernah punya pengalaman atau sudah pernah belajar mengenai perawatan bayi baru lahir Bu? belum pernah. Baik, saya akan jelaskan ya Bu, mungkin sekitar butuh waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Nggih. Baik Bu, sebentar ya Bu, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik Bu, ini saya akan berikan edukasi tentang perawatan bayi baru lahir ya Bu ya. Tujuannya agar Ibu dapat merawat bayinya sendiri dan adik bayi juga sehat ya Bu di rumah nanti. Baik, yang pertama saya jelaskan mengenai pemberian ASI. ASI ini adalah makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan ya Bu ya. Dan untuk menyusuinya, Ibu menyusui secara eksklusif, hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau cairan apapun. Itu yang dinamakan ASI eksklusif. Kemudian disarankan untuk memberikan ASI itu paling sedikit 8 kali sehari. Kemudian Ibu juga di rumah nanti sesering mungkin untuk menyusui bayinya ya Bu, untuk merangsang produksi ASI sehingga dapat mencukupi kebutuhan bayi. Kemudian Ibu nanti ASI ini yang pertama keluar yang disebut dengan kolostrum. Kolostrum ini nanti dimulai dari pertama kali keluar sampai 3 hari ke depan, itu namanya kolostrum ya Bu ya. Kolostrum sendiri ini mengandung zat bergizi dan mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Yang selanjutnya yaitu cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Ibu bisa dengan cara yang pertama itu kontak antara kulit ibu dan bayi seperti kemarin saat setelah melahirkan ya Bu ya. Kemudian selanjutnya pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Kemudian yang selanjutnya gunakan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering dan bersih. Bila perlu bayi ditutup pakai topi ya Bu ya, seperti ini. Kemudian sarung tangan dan kaos kaki supaya bayinya selalu dalam keadaan hangat. Kemudian ganti popok dan selimut sesuai dengan keperluan. Raba telapak kaki bayi bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut ya Bu. Jaga ruangan tetap hangat supaya kondisi adik juga tetap hangat. Yang selanjutnya yaitu saya akan jelaskan mengenai tentang posisi tidur bayi. Yang pertama itu bayi dianjurkan untuk tidur bersama ibu ya Bu, di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui bayi sesuai keinginan bayi. Misal tengah malam adik ingin nyusu, tinggal ibu susuin ya Bu. Yang selanjutnya yaitu bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah yang malaria. Selanjutnya posisi tidur bayi yang dianjurkan yaitu terlentang atau miring. Tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap, terlebih tanpa pengawasan terus-menerus. Apalagi yang masih ada tali pusarnya ya Bu, nggak boleh tidur tengkurap. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perawatan tali pusar pada ibu dan keluarga. Yang pertama itu kita harus selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat ya Bu, supaya adik itu tetap terjaga dari virus atau kuman.
Terus yang kedua, jangan membungkus puntung tali pusat atau biarkan puntung tali pusat itu terbuka. Jangan diolesi cairan atau bahan apapun ke puntung tali pusat. Yang selanjutnya, lipat popok di bawah puntung tali pusat. Luka tali pusat harus dijaga agar tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan lepas sendiri. Jangan dipaksa atau digunting ya Bu, biar lepas sendiri nanti. Jika putung tali pusat kotor, ibu bisa membersihkan dengan hati-hati pakai air hangat, terus dicelupin kapas dan sabun, dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Baik. Kemudian ada juga ini perhatian buat ibu, tanda-tanda infeksi tali pusat itu ya Bu ya. Yang pertama itu tampak kemerahan pada kulit sekitar tali pusat. Kemudian keluar nanahnya berbau. Jika terdapat tanda infeksi tadi, ibu segera harus bawa bayinya ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian ibu udah pernah pakai termometer? Belum. Baik. Ini nanti saya jelaskan juga ya Bu, cara untuk mengukur suhu tubuh bayi. Nanti saat pulang ke rumah saya bawakan ini termometer, nanti ditaruh di ketiak adiknya seperti ini. Baik, suhunya normal ya Bu ya, 37. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda bahaya yang harus diwaspadai ya Bu ya, ini penting sekali. Yang pertama itu bayi tidak mau minum susu atau muntah. Kemudian bayi kejang, bergerak apabila cuma dirangsang, kalau nggak dirangsang nggak bergerak. Kemudian nafas bayi cepat, lebih dari 60 kali per menit, atau nafas bayi lambat kurang dari 30 kali per menit. Kemudian terdapat tarikan dinding dada yang ke dalam yang sangat kuat. Terus bayinya merintih. Terus bayi demam, apabila demam lebih dari suhu 38 derajat itu dikatakan demam. Kemudian jika kurang dari 36 derajat itu juga tidak bagus ya Bu, teraba dingin. Kemudian banyak nanah yang banyak di mata. Lalu pusar kemerahan meluas sampai ke bagian dinding perut. Kemudian bayi mengalami diare atau bayi kuning. Biasanya kalau kuning itu terletak pada telapak tangan, kaki, atau matanya juga kuning ya Bu ya. Kalau kuning ibu bisa dijemur setiap pagi. Ya, apabila ibu menemukan salah satu tanda bahaya tadi, ibu harus segera membawa ke tenaga kesehatan ya Bu ya. Baik, saya sudah selesai untuk penjelasan saya mengenai perawatan bayi baru lahir sehari-hari di rumah ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup nggih. Coba ya Bu saya tanya ya Bu nggih. Baik, selanjutnya saya tanya ya Bu ya mengenai tanda-tanda infeksi tali pusat Bu. Kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, tamak nanah dan berbau. Baik, apabila ibu menemukan infeksi tersebut langsung dibawa ke bidan atau fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Baik, cukup nggih Bu nggih. Semoga adiknya di rumah sehat, ibu segera pulih nggih. Amin. Penjelasan saya sudah cukup jelas nggih Bu nggih. Nggih. Ibu ini tunggu dulu nggih, kalau sudah dapat izin pulang nanti Ibu boleh pulang. Sementara saya izin pamit undur diri terlebih dahulu ya Bu nggih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nggih.